Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapia News, bahas kasus Subang. Ini gue lebih mau bahas tentang Danu ya teman-teman. Kenapa ke Danu terus bang? Ya karena di sini kita harusnya dukung Danu terus juga, semangat terus walaupun dia ada keterlibatan, otomatis dia juga di sini sebagai orang yang bisa dibilang membongkar kasus inilah ya, walaupun kita tetap berpihaknya kepada dua korban ini. Ya tetap mungkin Danu akan mendapatkan yang namanya sedikit hukuman juga gitu, akan keterlibatannya gitu ya. Terus hukumannya seperti apa bang untuk Danu? Apakah langsung dihukum atau kayak gimana ya? Kemarin kan gue udah terangin di penerangan tentang pengertian justice kolaborator dan hak-haknya gitu ya. Di situ tertulis bahwasanya Danu ini tidak bisa dituntut ya, ada pasal-pasalnya teman-teman kayak gitu. Karena dalam kondisi dia ini juga kan sebagai justice collaborator dan sudah mengakui kesalahannya kayak gitu. Kemudian Danu ini posisinya tidak bisa dihukum sebelum uh, apa dalangnya ini, tersangka utamanya ini tertangkap dan mendapatkan hukuman. Jadi kalau kasus ini belum selesai, Danu ini belum bisa dijatuhi hukuman teman-teman. Jadi prosesnya seperti itu untuk justice kolaborator. Mungkin teman-teman kan berpikir, wah Danu nih udah kayak bersalah segala macam, artinya sudah dihukum segala macam. Enggak gitu teman-teman. Jadi proses justice kolaborator itu ya seperti itu. Danu ini akan terus diambil kesaksiannya gitu kan, informasinya, untuk terus menerus bongkar kasus ini sampai selesai, sampai tersangka utamanya tertangkap sampai selesai gitu. Dan baru akhirnya baru Danu pun diputuskan kesalahannya apa, hukumannya apa, dan tentunya banyak keringanan yang didapatkan sama Danu gitu teman-teman. Jadi sampai akhir dulu baru Danu mendapatkan hukumannya gitu teman-teman. Seperti itu ya, andai pun dia keterlibatannya juga tidak terlalu parah atau keterlibatannya memang harus dihukum, ya dihukum kalau memang dapat hukuman gitu teman-teman. Kalau misalkan ini dijamin oleh badan LPSK, ya Danu akan bebas bersyarat teman-teman. Jadi seperti itu keuntungannya. Memang banyak keuntungan Danu karena memang di sini kebetulan memang Pak Tovan juga sebagai lawyernya. Namun di sini perlu teman-teman garis bawahi ya, bahwasanya Pak Tovan ini tetap profesional teman-teman. Sebagai pengacara keluarga ya, beliau membela tentunya di korban gitu ya. Dan juga sebagai pengacara Danu ya dia menjalankan pekerjaannya atau memberikan hak-hak Danu gitu kan, seperti itu. Jadi Danu tentunya akan mendapatkan keringanan-keringanan gitu. Pasti Pak Tovan mengajukan suatu keringanan-keringanan yang bisa didapatkan sama Danu kayak gitu. Jadi yang seperti gue bilang, apakah Danu langsung dapat hukuman apa enggak? Ya enggak teman-teman. Jadi di sini banyak keuntungan yang didapatkan sama justice kolaborator, dan gue selalu menekankan lagi buat saksi-saksi nih, ayolah jangan keburu dijemput, digeruduk nih sama pihak kepolisian, jangan sampai kayak gitu. Ayo semuanya langsung bisa menyerahkan diri ke pihak kepolisian, tentunya untuk mendapatkan juga keringanan gitu teman-teman. Jangan sampai menyulitkan pihak kepolisian, jangan sampai ditangkap dulu ya udah kelar gitu kan. Walaupun misalkan nih Danu ditentang nih sama semua saksi gitu ya, satu lawan rame-rame ini Danu, ini perjuangan Danu dan Pak Tovan bakal berat banget teman-teman. Jadi gua harap banget sih makanya ada saksi lain yang bisa menguatkan gitu teman-teman. Ibarat kata ada saksi yang terlibat, minimal 1 atau 2 orang yang juga mau untuk bersaksi gitu kan, dan juga mengakui keterlibatannya, sehingga Danu ini yang supportnya juga enggak hanya Pak Tovan gitu yang mendorong, tapi dari saksi lain juga mau mengungkapkan atau mengungkap kasus ini gitu teman-teman. Jadi kita doain sama-sama, karena gue juga yakin banget gitu ya. Yakin apa bang? Yakin bahwasanya kasus Subang ini sebenarnya selesai itu bukan hanya karena perjuangan para YouTuber Subang, bukan karena hanya perjuangan yang namanya Pak Tovan dan pengacara-pengacara lainnya gitu ya. Tapi gue yakin banget yang namanya kasus Subang ini selesai karena doa dari teman-teman semua satu Indonesia, bahkan ada saudara-saudara kita yang di luar negeri yang selalu mengawal kasus Subang. Jadi
gue yakin banget sama yang namanya kekuatan doa teman-teman. Jadi yang seperti gue bilang kemarin, misalkan ada ribuan nih yang mengawal kau Subang, masa iya sih, masa nggak ada satu orang pun yang dijabah doanya? Seperti itu prinsipnya teman-teman. Artinya makanya gue juga selalu mengajak teman-teman ya kita doakan gitu ya, kita doakan semoga ini bisa selesai gitu. Mungkin doa dari teman-teman semua, mungkin yang ada di Kuwait, di Mekah, di Singapura atau di Hong Kong, di semuanya gitu kan ya, itu bisa dijabah teman-teman. Gue yakin ini ya karena kita berdoanya rame-rame gitu loh. Kita berdoanya rame-rame dan tentunya kan seperti gue bilang ya, ini kasus ini Allah udah kayak ngasih jalan gitu, tapi pelan-pelan gitu. Makanya diperlukan namanya kesabaran gitu. Karena kan bukanya juga nggak langsung brok semuanya gitu. Jadi pelan, satu. Jadi yang namanya orang berdoa kan ya, pasti dijabahnya ya nggak langsung gitu ya. Kita ditunjukinnya satu gitu. Jadi ya sebelumnya di video sebelumnya gue bilang kayak gitu kan. Jadi perlahan gitu. Kita juga harus sabar ngawalnya gitu. Jangan ya, kan banyak teman-teman yang nggak sabar ya, kok ini belum juga, tapi kan harusnya teman-teman bisa ngelihat nih perbedaannya dari Kapolda yang baru yang mengawasi gitu kan, yang sudah memeriksa itu beda banget teman-teman perbedaannya. Jadi kayak langkah-langkahnya itu kelihatan gitu, walaupun tidak langsung signifikan gitu, pelan dari sini ini udah kayak sebuah story atau cerita gitu teman-teman. Kayak teman-teman lama-lama itu udah nampak arahnya itu mengerucut gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mengawal banget pasti tahu lah, lama-lama kok kayak udah mengerucut gitu. Jadi tetap semangat ya buat yang teman-teman semua yang mengawal kau Subang. Jangan lupa untuk doain terus untuk hal ini untuk selesai. Tentunya ini bakal alot juga nih persidangannya, pastinya banyak banget yang menentang Danu, karena Danu ini posisinya cuma sendiri. Arti kata dia yang mengungkapkan, musuhnya banyak nih teman-teman. Jadi kasihan ya Danu posisinya gitu. Jadi gua harap banget juga ada lagi nih banyak saksi-saksi yang mau mengungkap kau Subang, baik itu yang terlibat langsung ataupun yang tidak terlibat. Ayo warga Subang nih bersatu semuanya, yang juga gue yakin kan hal ini terungkap selain dari doa teman-teman semua, juga dari warga Subang itu sendiri yang dimana itu sudah memberikan kesaksiannya ya. Pasti itu sangat berguna banget dari CCTV segala macam. Itu udah waktunya nih untuk warga Subang untuk tumprekin nih, karena ini udah kelihatan akhir-akhir teman-teman, akhir-akhir ceritanya. Cuma di sini masih awal cerita apa bang? Awal cerita perjuangan dari Pak Tovan untuk bertempur ya teman-teman di persidangan gitu teman-teman. Oke, segitu video dari gua. Semoga gua doain terus untuk Pak Tovan, untuk YouTuber Subang. Semoga diberikan kesehatan, terutama juga untuk Danu ya. Tetap semangat untuk Danu. Terima kasih udah membongkar kasus ini. Walaupun ada keterlibatan, ibarat kata kita mendoakan yang terbaik aja, bahwasanya langkah Danu ini udah benar. Ya tentunya gue percaya pasti Danu ini dihantui terus ya, yang namanya mungkin atas kesalahannya sudah mungkin terlibat gitu loh. Mungkin dihantui terus, mungkin dari korin beliau atau dari kedua korban mungkin ngerasa bersalah terus dari Danunya ya teman-teman. Mungkin dari rasa bersalah dia, akhirnya dia mau menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian gitu teman-teman. Jadi tanpa paksaan ya, tanpa paksaan dari Pak Tovan atau segala macam, mungkin ada rasa bersalah dalam dirinya dan dia akhirnya mau untuk mengungkapkan, karena mau sampai kapan lagi gitu kan, ibarat kata kayak gitu ya. Oke, segitu video dari gua, kita doain terus semoga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.